Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesyar Tiviasa Putri dari kelas AK3A dengan NIM 230431104. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, pada presentasi atau pemaparan materi pada kali ini, saya akan membahas tentang prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang. Nah, pada materi prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang itu termasuk ke dalam bab 9 tentang siklus pendapatan. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari siklus pendapatan nih. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. Kemudian, sistem pendapatan ini dicatat atau terdapat 4 aktivitas atau kejadian ekonominya nih. Yang pertama yaitu penerimaan pesanan barang atau jasa dari pelanggan dicatat dengan menggunakan sistem informasi aplikasi pengolahan pesanan. Lalu yang kedua ada pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan yang dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi pengiriman. Lalu yang ketiga ada penagihan kepada pelanggan yang dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi penagihan. Dan yang terakhir yaitu ada penerimaan kas dari pembeli, baik dari penjualan tunai maupun pelunasan piutang yang dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi penerimaan kas. Oke, selanjutnya pada materi siklus pendapatan ini terdapat bagian submateri tentang pengolahan transaksi. Nah, dari pengolahan transaksi ini terdiri dari 2 sistem nih. Yang pertama yaitu sistem manual, dan yang kedua adalah sistem berbasis komputer. Nah, pada sistem manual ini, pengolahan transaksi terdiri dari 3 prosedur. Yang pertama adanya prosedur penjualan kredit, lalu ada prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang, yang dimana itu menjadi poin utama untuk pembahasan materi kita kali ini tentang flowchart-nya. Kemudian ada prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai, dan juga pada sistem yang kedua yaitu sistem berbasis komputer, yang dimana pengolahan transaksi terdiri dari 4 prosedur. Yang pertama yaitu prosedur pemesanan penjualan atau sales order entry, lalu yang kedua prosedur pengiriman barang atau shipping, dan yang ketiga ada prosedur penagihan atau billing, dan yang terakhir adanya prosedur penerimaan kas atau cash collection. Oke, selanjutnya pembahasan yang paling penting dari materi tentang prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang yaitu tentang penjelasan flowchart-nya. Nah, pada bagian yang pertama atau bagian yang pertama ini yaitu tentang pelanggan. Pelanggan membayar kas dan terdapat bukti kas masukan berarti atau remittance advice ini. Kemudian akan diproses ke bagian mailroom. Nah, pada bagian mailroom ini juga akan membuat daftar remittance nih. Dan juga adanya kas serta remittance advice-nya. Kemudian dari pembuatan daftar remittance ini, terdapat output yang menghasilkan 4 rangkap dokumen tentang daftar remittance-nya, yang dimana akan dikirimkan ke bagian-bagian tertentu, seperti pada rangkap 1 dokumen daftar remittance ini akan dikirimkan ke bagian kasir, kemudian pada rangkap 2 dokumen daftar remittance ini akan dikirimkan ke bagian buku jurnal, dan pada rangkap 3 dokumen daftar remittance ini akan dikirimkan ke bagian piutang, serta pada rangkap keempat, dokumen daftar remittance ini akan dikirimkan ke bagian audit. Kemudian, pada bagian kasir ini, setelah menerima kas, remittance advice, dan juga rangkap 1 dokumen daftar remittance ini, kasir akan memproses secara manual untuk disisipkan slip setorannya, kemudian kasir membuat 2 bukti setoran dan menyetorkan kasnya tersebut ke bagian bank. Kemudian kasir juga menyerahkan remittance advice-nya ini ke bagian piutang. Dan selanjutnya, rangkap 1 daftar remittance ini akan diarsipkan berdasarkan urutan tanggalnya. Selanjutnya, pada bagian buku jurnal, menerima rangkap 2 dokumen daftar remittance dari bagian mailroom ini, yang kemudian akan diproses dan dicatat dalam jurnal,
kemudian akan menghasilkan output jurnal penerimaan kas, lalu dari jurnal penerimaan kas ini akan membuat rekap jurnalnya nih, dan kemudian akan menghasilkan rekapitulasi jurnal. Nah, dokumen rekapitulasi jurnal ini akan diproses nantinya di bagian buku besar. Kemudian pada bagian piutang ini, setelah menerima rangkap 3 dokumen daftar remittance dari bagian mailroom dan juga dokumen remittance advance dari bagian kasir. Nah, dari 2 dokumen ini akan dibandingkan dan juga akan dicatat ke dalam kartu piutang nih. Nah, kemudian akan menghasilkan sebuah kartu piutang dagang yang nantinya juga akan diarsipkan berdasarkan urutan tanggalnya. Kemudian, pada bagian buku besar ini, terdapat rekapitulasi jurnal nih, yang nantinya akan diproses postingannya ke akun buku besar yang bersangkutan. Nah, selain untuk posting ke akun-akun buku besar, proses posting ini juga akan dikirim atau disetorkan ke bank untuk 2 lembar bukti setornya. Dan juga terdapat kas yang telah diterima dari kasir ini, di bagian kasir. Kemudian pada bank ini kan terdapat rangkap 2 dokumen bukti store ini yang akan dikirimkan ke bagian audit nih. Nah, berarti kan audit telah menerima bukti setor rangkap yang kedua dari bank yang juga telah menerima rangkap 4 dokumen daftar remittance dari bagian Merum ini. Kemudian dari 2 dokumen ini, bagian audit itu setiap bulan akan membandingkan dokumen-dokumen tersebut yang nantinya akan dibuat rekonsiliasi bank. Nah, untuk membuat rekonsiliasi bank ini, tentunya perlu dilihat dari laporan bank yang tersedia. Kemudian dari pembuatan rekonsiliasi bank ini, dokumen-dokumen tersebut akan diarsipkan secara terpisah nantinya. Nah, sekian pembahasan atau penjelasan tentang flowchart prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang. Oke, sekian pemaparan tentang prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang yang terutama pada penjelasan flowchart-nya. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.